Shalom Bapak Saudara. Shalom. 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 Haleluya, ada sukacita yang luar biasa ketika kita bisa hadir, kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Saudara merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Berapa banyak Bapak Saudara yang merasakan kasih Tuhan yang luar biasa? Boleh lambaikan tangan bersama saya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Mari saya undang Bapak Saudara, kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita tenangkan hati kita fokuskan hidup kita, roh kita kepada Tuhan hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, ketika kami masih ada hari ini, ketika kami boleh beribadah hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya ketika kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, dan ada pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Karena kami yakin, kami tahu Allah kami, Yesus kami bangkit. Yesus kami bangkit dari kematian, menandakan bahwa Dialah pemenang, menyatakan Dia lebih dari pemenang, dan Kau jadikan kami lebih dari pemenang pagi ini Tuhan. Karena kami percaya pujian, hormat hanya bagi nama Engkau Tuhan. Pengagungan hanya bagi nama-Mu. Ya Raja segala Raja. Glory, glory, haleluya. Kemenangan ada di dalam Engkau Tuhan. Pengharapan ada di dalam Engkau. Dan kami datang kepada Allah yang tepat, Allah yang hidup, Allah yang mampu lakukan banyak perkara-perkara yang ajaib. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang terluka Kau hiburkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang lemah kami akan berkata kami kuat. Yang miskin kami akan berkata pagi ini kami kaya dalam kemurahan Tuhan. Yang sakit kami akan berkata kami sembuh. Di dalam nama Yesus mujizat terjadi. Haleluya. Dan kami mau menyanyikan pujian bagi Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada glory di dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Glory. Yes. Katakan glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Sekali katakan glory. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Ya, haleluya, puji-Mu. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Engkaulah Raja dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyatakan berkuasa, berdaulat, Engkau Raja. Sekali katakan berkuasa, berdaulat,
Allah yang berkuasa buat hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari datang kepada Dia pagi ini. Datang pada Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Angkat suara menyembahnya. Dia nama yang ajaib, nama Yesus yang berkuasa. Tiada nama lain yang kami sembah Tuhan, hanya nama Yesus, sumber pertolongan kami. Kau yang berkuasa, Kau yang ajaib Tuhan, layakkah kami memuji-muji nama-Mu yang kudus. Kau disembah. Glory, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang bahwa kami hidup kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami bersyukur kami masih ada hari ini. Cuma karena kasih anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Di dalam Engkau kami yakin kami lebih dari pemenang. Di dalam Engkau kami yakin Kau akan mengangkat hidup kami. Kau akan menopang kami Tuhan. Kau akan bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur pagi ini. Kami yang datang mau berkata bahwa kami kuat di dalam Engkau. Kami mau berkata bahwa iman kami akan menyelamatkan hidup kami. Kami mau berkata mujizat pasti akan terjadi buat hidup kami. Pemulihan akan terjadi Tuhan. Rancangan-rancangan-Mu yang luar biasa buat hidup kami akan tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya kami datang kepada Allah yang tepat, Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Ada sukacita pagi ini? Amin. Haleluya. Bos, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan pagi ini. Kita mengatakan Tuhan Yesus baik buat hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali katakan tiada berkesudahan. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. tiada berkesudahan Haleluya. kasih setia-Mu Tuhan, Selalu baru buat hidup selalu kami baru Tuhan. rahmat-Mu bagiku. Dan hari berganti hari kami lihat kasih-Mu, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik,
Gendong bapak saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu. Hari berganti hari, hari berganti hari. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, glory, betapa sungguh dahsyatnya amat Tuhan. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Mari tepuk tangan dulu saudara. Rasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Naikkan syukur kita pagi ini. Mari bertepuk tangan dengan bersuka cita. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sama-sama. Sekali katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah, yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk di saudara. Haleluya. Merasakan kebaikan Tuhan dan saya percaya kita mengalami bagi saudara. Amin. Sampai hari ini kita masih ada. Ya. Kebetulan ya, rumah saya di rumah mama saya di Cipayung ya. Kadang-kadang setiap hari suka lewat tuh ambulan ya bagi saudara. Wah saya hitungin bisa 5, bisa berapa kali bagi saudara ya. Waduh ambulan lagi nih. Ada yang meninggal lagi nih ya. Sering ya kita dengar hari-hari ini. Bagi saudara. Kalau kita renungkan kasih anugerah Tuhan luar biasa. Bahwa hidup kita saat ini berkat Tuhan, jabatan, atau mungkin berkat-berkat Tuhan yang lain adalah satu kemurahan Tuhan buat hidup kita. Kita renungkan pagi hari ini. Kita masih ada, kita boleh beribadah. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Tutup mata sebentar saat ini. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, mari datang. Ini waktu yang tepat. Waktu yang terbaik ketika kita berserah kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Jangan kita merasa patah semangat. Jangan kita merasa kecewa dengan Tuhan, dengan keadaan ini. Mari hampiri Dia pagi ini. Bawa apa yang gak terjadi dalam hidup kita hari ini, bawa kepada Tuhan pagi ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan. Kami masih ada. Kami masih boleh bekerja. Kami masih boleh beribadah di tempat ini. Semua karena kemurahan-Mu.
dalam keadaan kami hari-hari ini. Engkau begitu baik, Engkau tidak tinggalkan kami Tuhan, Engkau tidak lalui kami. Haleluya, kemurahan-Mu begitu dahsyat Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan pagi ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Saudara pagi ini. Haleluya, Engkau begitu dahsyat Tuhan. Engkau yang memeluk setiap hidup kami Tuhan pagi ini. Haleluya, 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 haleluya. Awal lidah kami untuk menyembah-Mu, bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia bagi saudara pagi ini. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kemurahan-Mu yang lebih besar dari hidup kami Tuhan. Sehingga kami layak memuji-muji Engkau. Terima kasih buat kesembuhan Tuhan. Terima kasih buat mujizat, buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, kami ada hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Ya Rabbasik, ya Rabbatakara lamasyara lamatakara lamasyara takara masya. Kau Allahku yang dahsyat, Kau Allahku yang ajaib, Kau Allahku yang berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Glory Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara pagi hari ini. lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji lebih dari hidup,
Sepanjang itu yang bisa kami berikan untuk membalas untuk mengungkapkan Kau baik dan sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah hidup kami terus mengucap syukur buat hari-hari yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami mau katakan Tuhan Yesus baik buat semua yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan hidup kami terus dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang luar biasa, buat pembentukan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami mau Tuhan terus dengan mengikuti jejak langkah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin percaya segala pujian penyembahan kami jadi kekuatan buat menyegarkan kehidupan kami. Kami yakin percaya Tuhan ada suatu kuasa yang begitu mengalir besar dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami memuji, ketika kami membesarkan nama-Mu, yaitu kuasa darah Yesus yang telah menyembuhkan, yang telah mengangkat segala beban kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, kuasa darah-Mu telah menegakkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di saat kami akan mendengar firman-Mu, tubuh kehidupan hamba-Mu, tubuh kehidupan kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, puji nama Tuhan ketika kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya mau kasih judul dengan judul Benar, Jujur, dan Sungguh-Sungguh. Benar, jujur, dan sungguh-sungguh. Tidak mudah ketika kita bilang bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar bagaimana penderitaan yang kita alami di dunia ini merupakan suatu anugerah yang Tuhan kasih kepada kita sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi bukannya berarti penderitaan itu akibat dosa atau pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi ketika penderitaan itu berarti kita memilih mengikuti jejak Yesus. Kenapa dikatakan menderita? Karena itu berbicara tentang perobekan keinginan daging kita, Bapak Ibu sekalian. Untuk itulah kita dikatakan menderita karena kita lebih cenderung mengingini keinginan roh dibanding mengingini keinginan dunia. Sekali lagi, daging itu lemah. Makanya dikatakan menderita karena kita harus membayar harga untuk mengikuti Yesus. Mengikuti keinginan roh dibanding keinginan daging kita. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Untuk itulah dalam penderitaan itu kita memerlukan yang namanya doa. Gak mungkin ketika kita menderita kita tidak menguatkan diri kita dengan doa. Itu gak mungkin terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang ada pasti kita lemah. Pasti kita lari dari Tuhan. Tapi ada satu jawaban ketika kita dalam keadaan lemah, dalam penderitaan. Yaitu ada satu jawaban, yaitu namanya doa. Jadi ketika kita lari dalam penderitaan ini, ketika kita mengalami nama penderitaan itu, kita lari kepada Tuhan. Kita lari dalam doa-doa kita. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala hal keinginan kita nyatakan, Bapak Ibu sekalian. Kita utarakan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ketika kita menyatakan segala hal, segala unek-unek kita, segala beban kita, segala kesakitan kita, kita nyatakan, kita utarakan di dalam doa-doa kita kepada Allah kita. Sekali lagi bukannya sekedar doa, tetapi permohonan, doa dengan permohonan. Kalau kita bicara tentang permohonan, berarti kita meminta apa? Belas kasihan. Kita mengibah gitu. Supaya Tuhan tergerak.
Supaya mata Tuhan tertuju, supaya Tuhan teringat atas hidup kita. Jadi ketika kita memohon, berarti bukannya kita berekspresi, kita marah-marah seperti itu. Tapi namanya orang memohon, berarti kita minta belas kasihan Tuhan. Jangan sampai ketika kita berdoa, kita galakan kita dibandingkan Tuhan. Harus Tuhan. Tapi kita cuma minta mohon. Permohonan pada Tuhan. Dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang ucapan syukur, berarti kita bicara tentang apa? Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Ketika kita bicara ucapan syukur, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal, itu dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita bicara tentang mengucap syukur, bukannya berarti dalam keadaan senang saja, tapi dalam keadaan susah kita mengucap syukur. Saya tahu hari ini, pagi ini, semalam ada beberapa jemaat atau beberapa pengerja yang kebanjiran. Dan pagi ini masih hujan. Tapi dia tetap datang ke rumah Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap datang beribadah. Saya yakin percaya ini adalah suatu doa dengan penuh ucapan syukur ketika kita datang ke kebaktian, ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan. Ini sebagai ucapan syukur kita, amin. Buat apa yang terjadi? Kita mau mengucap syukur. Ini sebagai bentuk ucapan syukur kita pada hari ini. Buat keadaan kita yang terjadi hari-hari ini. Ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan, ketika kita bersekutu bersama keluarga kita di dalam rumah. Itu sebagai respon kita mengucap syukur. Yang lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bicara tentang doa, mulailah dengan satu kata yang itu saya mau katakan, jujur. Ketika kita bicara tentang doa, mulailah kita menjadi orang yang jujur. Amsal 5 ayat 8b. Amsal 15 ayat 8b. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Kita sudah baca bagaimana ketika Hana datang ke rumah Tuhan. Eli bertanya, kenapa? Apa kau mabuk? Enggak. Dia jujur. Dia jujur. Dia dalam keadaan apa? Bersusah hati. Dia jujur bahwa saat ini saya benar-benar cemas. Saya benar-benar sakit hati. Jujur keadaannya. Bagaimana kehidupan kita ketika kita datang sama Tuhan? Apakah kita benar-benar jujur sama Tuhan? Ketika kita mau berdoa, ketika kita berdoa, menyampaikan doa-doa kita, apakah kita jujur dengan keadaan kita? Mulailah dengan kata-kata namanya jujur ketika kita berdoa sama Tuhan. Dengan keberadaan kita, dengan ketidakberdayaan kita. Kita jujur sama Tuhan. Dan kata yang kedua adalah benar. Amsal 15 ayat 29. Tetapi doa orang benar didengarnya. Ada suatu kehidupan yang sangat berbeda. Kehidupan orang fasik dengan kehidupan orang benar dan orang jujur, Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa kita baca di situ.
Dan saya yakin percaya saya sedang berbicara dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang benar. Amin. Amin. Tapi apakah kita benar-benar sudah menyelidiki hati kita, pikiran kita, bahkan sampai terdasar paling dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadi orang yang benar dan orang yang jujur? Malaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bagaimana akhir-akhir ini kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian? Di masa yang sangat-sangat sulit ini, masa-masa yang sangat sukar ini, apa kita tetap masih dalam keadaan jujur sama Tuhan? Seringkali kita berpikir bahwa kita adalah orang benar, kita adalah orang yang jujur. Tapi kita mau menilik hidup kita, apakah kita benar-benar sudah menjadi orang yang benar dan orang yang jujur? Kita selidiki Bapak Ibu sekalian hati kehidupan kita. Ketika kita mau berdoa, kita mau selidiki, apakah Tuhan saya sudah menjadi orang yang jujur dan orang yang benar pada hari ini. Dan kata yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Ketika Hana berdoa, bertahun-tahun dia tidak jemu-jemu berdoa. Dia datang kepada Tuhan, datang dalam rumah Tuhan dengan pokok doa yang sama-sama. Bertahun-tahun Hana menangis dengan keinginan dan permohonan yang sama. Hana mungkin berdoa Tuhan supaya cepat dan cepat berlalulah peristiwa ini. Namun itu tidak terjadi. Harus bertahun-tahun. Dan suatu ketika Tuhan ingat akan Hana. Yakobus 5 ayat 17 katakan bahwa Elia adalah manusia sama seperti kita. Ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sungguh tidak mudah ketika kita dalam permasalahan kita, dalam pergumulan kita. Kita harus bergumul dari tahun ke tahun, dari bulan ke tahun lepas bulan, hari lepas hari. Tidak mudah. Di saat dunia mungkin bisa memberikan yang ekspres, tapi Tuhan meminta kita untuk bergumul, untuk bertekun dalam doa kita. Doa di Taman Getsemani yang Tuhan lakukan itu bukannya tidak hal yang mudah, Bapak Ibu. Lukas 22 ayat 14 katakan, ia sangat ketakutan dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Puluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di saat itu Yesus 100% manusia. Dia mengalami namanya takut. Bukan sekedar takut, tapi ketakutan. Namun ketika Yesus takut dan sangat takut, doanya semakin sungguh-sungguh. Doanya semakin kencang. Tidak jarang ketika kita dihadapi namanya ketakutan, kita sudah mulai mencari namanya pilihan-pilihan alternatif dalam hidup ini. Tidak jarang ketika doa kita masih belum terjawab, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita sudah mulai mengalami namanya ketakutan. Kita sudah mulai mencari namanya alternatif-alternatif. Lupa. Dalam keadaan panik harusnya kita semakin sungguh-sungguh berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketika kita memilih untuk berdoa, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukannya dengan untung-untungan, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya untung-untungan berarti kita masih punya rencana cadangan. Enggak sembuh masih ada rumah sakit. Enggak sembuh lagi masih ada asuransi yang membiayai kita. Itu untung-untungan. Tapi bisa enggak ketika kita berdoa dalam keadaan tidak berdaya, dalam dalam keadaan ketakutan kita. Kita mengkondisikan kehidupan kita bagaikan seorang perempuan yang berdarah. Kita berkata bahwa orang itu sudah benar-benar tidak berdaya lagi. Sudah habis.
Sudah tidak ada tabib lagi dapat menyembuhkan. Bahkan semakin parah. Cuma ada satu, yaitu Yesus. Cuma ada satu yang menjadi harapan dia, yaitu Tuhan Yesus pada saat itu. Bagaimana kehidupan kita akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian? Apakah cuma Yesus jadi jawaban atas hidup ini? Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tapi kok jawabannya beda dengan yang saya doakan? Beda dengan apa yang saya gumulkan? Di mana jawabannya? Padahal saya firman Tuhan kata gini, apa saja yang kamu minta dengan doa, dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Paling susah ketika kita berdoa, kita bilang sama Tuhan, seperti ayat Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jika engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini yang paling sulit Bapak Ibu. Paling sulit. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang terjadi. Saya gambarkan begini Bapak Ibu. Lebih enakan makan mana kita kasih pisau ke balita kita, kalau misalnya kita punya cucu atau punya anak kita. Kita kasih pisau untuk anak itu makan apel gitu kan. Ini apel, ini pisau. Dibandingkan kita ngupasin dulu apelnya itu kan dibersihin dulu pakai pisau, kita bersihin sendiri kan. Padahal anak itu sebelumnya menangis, menggerung-gerung. Mama atau opa gitu kan. Ada yang mau makan, sini mama, bisa kok bisa. Ambil pisaunya, ambil apelnya gitu kan, mau merampas gitu. Tapi kita bilang jangan, biar mama saja yang kupasin. Kita pasti memilih kita kupasin, betul gak? Karena anak ini masih balita. Dibanding kita kasih pisau, kita kasih apel. Tetapi bagaimana ketika doa itu yang kita kehendaki itu? Kenapa kita tidak bisa sikap seperti itu? Seperti orang tua yang memberikan apel dibandingkan dia memberikan apel sama pisau. Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita, amin. Tuhan tahu keadaan kita ketika kita berdoa, ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Ketika doa itu belum terjawab, ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan memberikan kita kekuatan. Ketika doa itu dijawab namun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita sadar bahwa ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Dan ketika itu kita diberikan sukacita untuk menerima jawaban itu. Kita diberikan kekuatan untuk menerima apa yang kita telah doakan. Tentu kita tidak akan kecewa ketika kita sudah berusaha, Bapak Ibu sekalian, ketika suami ibu sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun hasilnya tidak sesuai apa yang ibu harapkan. Ibu gak mungkin kecewa, karena ibu tahu bahwa suami sudah maksimal mengerjakannya. Atau bapak-bapak mungkin sudah bekerja dengan sangat-sangat giat, tapi hasil tidak maksimal. Tapi bapak tidak kecewa, karena bapak sudah mengerjakan secara maksimal. Begitupun juga dengan doa. Ketika kita benar sungguh-sungguh berdoa, kita tahu bahwa ini sudah menjadi yang
terbaik buat kehidupan kita. Karena Tuhan tahu. Amin. Karena Tuhan tahu hidup kita. Ketika kita berdoa, kita cuma minta belas kasihan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita sadar bahwa kita hanyalah debu. Tuhan yang berkuasa atas hidup ini. Tuhanlah yang tahu rancangan terbaik atas hidup ini. Dan Tuhan tahu, sekali lagi, cara memberi yang terbaik buat kehidupan kita. Saya tutup dengan dua kesaksian Bapak Ibu sekalian. Beberapa bulan lalu saya dan Bapak Gembala mendoakan kios minuman milik kawan saya di daerah Sentul. Karena sebelumnya dia minta saya untuk mendoakan kios itu. Karena kios itu baru dibuka, dia minta saya untuk datang dan mendoakan. Namun saya tidak memenuhi permintaan itu karena dalam keadaan PSBB. Jadi saya bilang, jangan pas pembukaan deh, saya doakan. Singkat cerita, pada hari biasa, tidak weekend gitu, saya datang sama Bapak Gembala. Kita berdoa, kita doakan tempat itu. Dan ketika kita bercakap-cakap, dia bilang, dulu saya sempat kecewa karena saya pengennya kios saya itu bukanya di mall yang baru buka di Sentul yang besar sekali. Namun saya mengucap syukur ketika Tuhan kasih tempat ini. Saya tidak bisa bayangkan ketika saya berada di tempat itu. Jam buka tutup mall terbatas. Pembeli juga seandainya membeli minuman saya, dia harus bayar parkir, dia harus naik dulu ke lantai berapa gitu kan, dia harus berjalan kaki. Tapi ketika Tuhan tempatkan di sini, saya nggak perlu memikirkan itu. Bahkan dalam keadaan cuaca yang sedang hujan-hujan seperti ini, pembeli tetap datang. Karena aksesnya gampang. Bahkan dia bilang saya mau nutup toko aja sulit. Saya bisa bayangkan ketika saya punya toko di mall itu. Nggak ada cerita, tutup, operasional, tutup. Tapi di sini saya masih bisa nego dengan karyawan saya. Sehingga untuk menutup toko saya sulit, dia bilang. Karena order datang lagi, dan datang lagi. Saya tahu. Dulu saya sempat kecewa. Namun ternyata Tuhan tahu, lebih tahu lagi yang terbaik buat hidup saya. Yang kedua, saya ingat ketika belasan tahun lalu Bapak Deki sedang memimpin pujian. Namun ketika itu kepalanya sakit tapi dia tidak tetap melanjutkan pujian, tetap memimpin pujian. Namun ketika sudah diserahkan kepada Bapak Gembala sebagai pembawa firman, pada saat itu Bapak Diki turun ke bawah, ke belakang. Badannya sudah penuh dengan keringat, sudah lemas gitu karena palanya benar-benar sakit, dan kita bawa ke klinik. Saya bertanya sama Tuhan, kok bisa ya Tuhan? Ketika orang yang melayani sedang melayani Tuhan, Tuhan kasih sakit kepala yang sangat luar biasa. Pas pelayanan juga. Dan juga kenapa harus Om Diki? Dalam Diki, Tuhan izinkan menderita sakit namanya aurisma ya. Yaitu pembekakan pembuluh darah di kepala.
Pembuluh darahnya menipis seperti bisu. Dan saya ingat sekali salah satu pokok doa yang dinaikkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan oleh kita Jemaat Batu Karang adalah kesembuhan untuk Bapak Deki. Namun kesembuhan itu tidak terjadi. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Tepatnya Januari 2009. Bapak Deki masuk ke ruang operasi. Saat Om Deki masuk rumah sakit, di ruang operasi kita sudah dikasih aba-aba sama Bapak Gembala, sama Ibu Gembala, berdoa. Karena Pak Deki sudah persiapan untuk operasi. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika kateter sudah dipasang, dokter terawat mengatakan benjolan itu hilang. Benjolan itu hilang. Dan dokter terawan bilang apa ini adalah mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Saya baru tahu jawabannya. Tuhan membawa sampai ke ruang operasi. Dan mujizat terjadi. Mungkin kalau misalnya kita berdoa dan langsung sembuh saat itu juga atau bulan itu juga. Cuma sampai di Jemaat Batu Karang saja berita tentang mujizat itu. Tapi Tuhan bawa sedemikian lupa sampai ke ruang operasi. Berarti Tuhan sedang pakai Bapak Deki Wibowo untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mujizat bisa disaksikan oleh dokter terawat. Mujizat bisa disaksikan oleh kepala dokter-dokter yang ada di dalam ruangan itu. Mujizat bisa disaksikan oleh para suster-suster. Bahkan para pihak rumah sakit pada saat itu. Dan saya yakin percaya sampai hari ini. Nama BB, nama Deki Wibowo tercatat sebagai orang yang mengalami mujizat Tuhan di dalam rumah sakit itu. Tidak dengan operasi, tapi dengan tangan Tuhan langsung yang mengoperasi. Kita nggak tahu Bapak Ibu, Tuhan mau bawa kemana segala pergumulan kita. Tapi saya yakin percaya Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Kita tundukkan kepala Bapak Saudara. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kuat dari dasar hati kita. Pujian ini dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan.
setiap jam ku memerlukanmu. Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Selamat berkat. Bait kedua. Ya Tuhan, jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, diamnya ya Ramasukila lalapalamas. Ya jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa sama Tuhan hari ini. Kita mau berdoa sama Tuhan apa menjadi suatu pergumulan, menjadi suatu beban. Kita datang sama Tuhan dengan jujur sama Tuhan pada hari ini. Apa yang menjadi suatu kegelisahan akhir-akhir ini, apa menjadi suatu beban, apa menjadi suatu penyakit pada hari ini. Jujurlah sama Tuhan bahwa kita gak bisa, bahwa saya gak mampu Tuhan. Saya butuh Engkau. Saya butuh Engkau Tuhan. Sama Tuhan hari ini. Pejamkan matamu, berdoa sama Tuhan. Doa terus ya, terus Tuhan, Tuhan tolong. Utilik satu persatu Tuhan, utilik satu persatu doa-doa kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan saja. Kami bawa doa-doa kami dengan penuh ucapan syukur hari ini Tuhan. Penuh ucapan syukur kami berdoa hari ini Tuhan. Ampunkan kami Tuhan.
Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, wahyu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik. Kami yakin percaya Tuhan, kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan saja yang kuat. Jika kami dalam kelemahan kami Tuhan, kami merasakan menyala suatu karunia, merupakan suatu anugerah dalam kehidupan kami. Ketika kami harus menanggung segala beban kami Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, ini adalah memikul salib penyangkalan diri kami ketika kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Tuhan segala permasalahan kami mau lari kepada Engkau Tuhan. Kami mau lari kepada Allah kami yang hidup. Kami mau lari kepada Juru Selamat kami. Dan kami yakin percaya tepat dan pada saatnya Kau akan jawab doa kami. Dan kami yakin percaya itu yang terbaik buat hidup kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Genapi segala rancangan-Mu dalam hidup kami. Waktu-Mu waktu dalam hidup kami. Genapi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, kuatkan setiap lutut. Mulai lemah. Kuatkan setiap bulu yang mulai teguh. Nyalakan api-api Roh-Mu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami tetap memata kami terus memandang kepada Engkau Allah kami yang hidup. Hati kami terus menuju sama Engkau Allah kami yang berkuasa. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau terima berkat-Mu pada hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan, siapa diberkati, lambaikan tangan ya, beri kemuliaan buat Dia. Oke, firman Tuhan sangat baik sekali buat kita ya. Betapa penting kita hidup lekat dengan Tuhan ya. Sering saya bicara bersaudara, berulang-ulang, banyak doa ya, banyak doa ya, baik doa pribadi, baik doa pergumulan, dan doa di gereja. Istilah kata doa ya, suatu kekuatan yang daripada Tuhan ya. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita hidup benar, jujur, dan sungguh-sungguh dalam berdoa ya. Kalau hidup benar, benarlah ya, sebagaimana Hana ya, dia berdoa benar. Elia, doa orang benar besar kuasanya, dan doa yang jujur dengan apa yang kita dapat dari Tuhan, kita berikan dengan hati yang jujur ya. Saya senang Pak Saudara lakukan semua dengan sikap jujur. Saya perhatikan mereka yang memberi hak, membaik hakilah Tuhan yang jujur. Bagi saya, oh iya sudahlah ya. Saya nggak boleh menghakimi, tapi mengajar saudara hidup diberkati Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan dalam firman, sungguh-sungguh ya, kalau sungguh-sungguh kita percaya Tuhan yang bekerja ya. Kalau kita lakukan bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Ini yang kita nggak mau ngerti ya. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan ya. Jadi bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Ingatkan manusia tubuh, jiwa, roh. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak atau keinginan ya. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak atau keinginan. Inilah yang keinginan maunya kita, test plan. Kita nggak tahu cara Tuhan. Kita belajar menyerah apa yang Tuhan mau ya. Saksiannya sampaikan anak saya betul, nggak bohong ya. Dia bilang, Om tempatnya itu sate nggak bagus. Ya. Waktu bilang bagus, daerah bagus. Nah, ternyata betul hujannya luar biasa ya. Oke, yang ketiga saksi ya. Kemarin tepatnya kita berdoa untuk Bapak Ibu Andreas Pita atau Ibu Naomi. Kalau enggak keliru ya, hari Jumat dia sakit, gitu ya, masuk ICU, saya kaget, gitu ya. Pesta COVID positif, ICU. Ya kalau di ICU kan 50-50, ngeri juga pot-potan ya. Tapi kita percaya kuasa doa dahsyat ya. Dan hari Minggu, Senin, cek menurun, terus ternyata negatif, pulang ke rumah. Ya itu bilang Bu mujizat. Nah itu mujizat Tuhan. Nah itulah kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang Tuhan. Dia sekarang sudah pulang istirahat di rumah ya.
Biasanya kalau kena COVID 2 minggu, 3 minggu, ya saya suka di monitor ya. So dilihat gitu, oh iya, dia mengalami mujizat Tuhan. Ya ini kita nggak ngerti kehendak Tuhan atau kehendak kita. Ya, kita belajar dalam hidup ini yang kita jalani ya, belajar menyerah, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Ya, ketika dibentuk oleh Tuhan kita ngelawan, tapi kita kehendak kita. Ya, tapi kalau kita menyerah, apa yang Tuhan mau pasti baik. Nggak pernah Tuhan beri yang busuk. Di masa pandemi ini kita tetap sabar, banyak doa ya. Sabar, nanti pasti badai pasti berlalu ya. Tetap saat terus bekerja dengan baik, dengan pikir positif, Tuhan selalu menyertai kita semua ya. Oke, saya sekian, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pagi hari ini kau ingatkan kami, betapa kami belajar seperti Hana. Hana satu pribadi yang hidup doa benar. Secara manusia dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Disakiti hati oleh Penina. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tahun lepas tahun dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi waktu tepat percis kau Tuhan berikan seorang anak bernama Samuel. Dan kami hari ini juga diingatkan akan firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 8. Kamu harus benar di hadapan Tuhan. Hidup jujur di hadapan Tuhan, mengembalikan hak milik Tuhan. Dan korban syukur, menteraikan hati dan pikiran kami. Jangan kami egois, mencari keuntungan di dalam pekerjaan Tuhan. Kau sudah berkati, kami jadi alat-Mu Tuhan nama. Dan kau ingatkan kami kembali, semua atas terjadi seizin Tuhan. Bukan kehendakku tapi kehendak-Mu Tuhan. Biar kami belajar menjadi anak-anak Tuhan yang menyerah. Menyerah. Tuhan bentuk kami sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kami dengar kesaksian Bapak Diki, iya dan amin Tuhan. Bukan sesuatu yang main-main tapi nyata. Tapi lebih pada Tuhan. Kehendak Tuhan ini yang sering kami tidak mau mengerti. Sering kehendak pun menonjol. Pada hari ini Engkau tahu Engkau mendidik kami. Banyak kehendak-Mu. Yang terjadi pada saat ini adalah kehendak-Mu. Pandemi tetap berjalan. Biar kasih karunia-Mu tetap berlaku buat kami Tuhan. Kami bersyukur semua anak-anak-Mu Engkau sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan mereka, buat mujizat, bahkan yang lain-lain. Dan di mana firman mengingatkan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang sudah berikan saluran berkat. Berkat dalam pelayanan dan sore juga Kau berkati. Lebih pada Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan. Engkau sudah nyatakan kalimpahan kasih buat firman-Mu. Engkau sudah berikan panjang umur buat kami pada hari ini yang ulang tahun. Engkau sudah memberkati kami dalam pernikahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang kami berikan dengan hati yang tulus, dengan sukarela. Dan kami juga mau memberi persembahan untuk misi, untuk lebarin pekerjaan Tuhan, buat ladang Tuhan yang membutuhkan dana yang cukup besar. Jadikan kami alat-alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati. Engkau tahu kebutuhan kami, di mana besok kami harus mencari nafkah, di mana kami harus bekerja di suasana pandemi, bagikan kami berada dalam bayang-bayang maut Tuhan. Tapi firman-Mu berkata dalam Mazmur 23:4, Engkau selalu Immanuel beserta kami. Lindungi sepanjang perjalanan kami selama seminggu, selama sebulan, hari lepas hari, dalam kami mencari nafkah Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu pergumulan kami Tuhan. Engkau sudah dengar doa Hana, Engkau juga dengar doa-doa kami semua. Kami tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, sebab kami bukan menyembah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Bukan saja Allah yang hidup, tapi Allah yang ajaib. Kalau Engkau ajaib, Engkau bisa melakukan yang ajaib buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau rohani Kau dan Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu.
diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang saudara kerjakannya berhasil, bukan jadi ekor Tuhan, tapi jadi kepala. Setiap tapak kaki Yosua kau berkati, engkau juga akan memberkati tapak kaki kami. Engkau tetap menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih saudara kekasih, buatlah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinai engkau wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan merah wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.